Dan sepertinya kita bakalan langsung masuk nih ke match pertama kita. Ini dia Irenggal Sanskui, silahkan. Ya, kalau kita lihat ini dia untuk Irenggal pertama kita, untuk match pertama kita. Ternyata garis pesawatnya dari area Milta Power di atas Milta Power di bawah Lipovka menuju ke arah Primors. Nanti akan kita lihat tim-tim mana yang akan coba bertabrakan di awal-awal. Mungkinkah ada tabrakan-tabrakan lagi seperti di hari kemarin, karena kemarin kalau kita lihat ada beberapa tim yang bertemu dari segi drop zone-nya. Tapi ini akan menjadi menarik karena semua tim pastinya sudah melakukan cuci muka, gosok gigi, evaluasi untuk hari ini. Waduh, ya mantap sekali cuci muka. Apa tadi, sikat gigi? Gosok gigi. Banyak banget. Evaluasi, itu. Mantap sekali Sanskui, dan ini menjadi hari terakhir juga ya. Pastinya semua tim akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sekiranya mereka bisa ngekill banyak, ya udah mereka bakal ngekill banyak. Seperti kalau kita lihat di bagian Sosnovka, itu sudah ada dua tim yang cukup berdekatan, ada Na'Vi dan juga U8. Mungkinkah mereka akan bertemu untuk saling merebut area kekuasaan untuk drop zone? Karena circle-nya sendiri pun nggak terlalu ekstrim, cukup aman dan nyaman berada di tengah, dan harusnya semua tim bakal masuk ke dalam circle yang pertama ini ya Sanskui. Ya, kalau kita lihat ini dia pemain-pemain dari tim yang lainnya, ternyata Na'Vi ini dia. Kitsune, pemain yang tadi sudah kita bahas juga bersama dengan Meku dan juga yang lainnya, memantau keberadaan dari I8 yang mana sudah sangat dekat sekali nampaknya di area SMB ini. Dua-duanya turun di sini dan akan kita lihat Meku akan coba maju melakukan flank terlebih dahulu, dan ternyata satu pemain dari I8 sudah terculik, Cicel. Sudah ada yang pulang duluan, BUZM nampaknya kali ini, dan Crypto pun belum punya tas sama sekali, gak punya healing-healingan juga, hanya bisa ngepron aja di bagian bawah, harap-harap cemas jangan sampai ketahuan sama Meku. Tapi Meku nampaknya sudah mulai menyadari di bawah sana ada Crypto yang masih berlari-lari. Oh my god, Cryptonya akankah to the moon kali ini karena sudah diapit oleh player-player dari Natus Binzer, Sanskui. Ya, tapi kalau kita lihat Crypto nampaknya punya SK tadi, tapi ternyata itu dia Kitsune ter-takedown setelah dia bisa mendapat satu pemain dari I8. Tapi ternyata ada Tixi juga dari sisi lain. Ini backup yang sangat cepat sekali dilakukan oleh pemain-pemain Na'Vi. Mereka bermain secara unit, mereka saling membackup. Ada Blade menjadi pemain selanjutnya yang ter-takedown. Tersisa satu lagi Crypto yang akan coba dicari, tapi ternyata Cryptonya masih nyangkut. Kalau kita lihat Sigil di bawah sana spray dilakukan oleh seorang Na'Vi, yaitu Meku, dan langsung saja memulakan I8. Oh my god, ternyata menjadi tim pertama yang harus dipulangkan I8, memberikan poin yang sangat baik pastinya untuk Na'Vi. Wow, enak banget ya dapetin 4 poin di early, apalagi Na'Vi masih berusaha untuk menjadi juara juga kali ini. Perbedaan poin antara Na'Vi dan Valdes nggak terlalu jauh. Jauh deh sebenarnya, 60, sekitar 58 sampai 60. Tapi kalau misalkan mereka bermain dengan sangat barbar, masih bisa banget dikejar untuk bisa menyabet juaranya. Tapi baik lagi, ada yang namanya doa buruk dan ada doa baik. Ini adalah poin hidup yang dikejar, bukan poin mati ya Sanskui ya. Betul, ini bisa dikatakan poin dengan jarak yang cukup jauh, tapi masih possible untuk dikejar bahkan hanya dengan 3 match. Mengingat di hari ini ada 5 match, sehingga sangat memungkinkan kalau kita lihat poin dari Na'Vi untuk mengejar peringkat pertama yang memang tidak tergoyahkan di 3 hari terakhir. Dan ini masuk hari keempat, mereka masih berada di puncak untuk match yang pertamanya, yaitu Valdus. Benar. Oke, dan kamera bergeser juga kali ini untuk DRS Gaming, sebuah tim yang bisa dibilang performance-nya up and down, dan kali ini mereka masih berada di peringkat ke-12 juga. Mungkin mereka akan bermain yang terbaik seenggaknya untuk bisa mengamankan posisi top 10, atau enggak seenggaknya berusaha untuk mencapai top 5. Sebagaimana kali ini juga dari Blacklist yang masih berusaha, mereka juga berada di papan tengah, bermain di bagian Severny, enggak ada yang gangguin mereka sama sekali, dan harusnya sih ini banyak tim yang nggak terlalu berdekatan ya, mengingat circle-nya juga mereka masih bisa masuk, dan rotasi lambat mungkin akan yang terjadi, atau seperti apa Sanskui kira-kira? Ya, kalau kita lihat dari segi circle-nya ini menguntungkan semua tim, jadinya nggak. Kalau dilihat harusnya ini late game nanti baru pecah untuk fight-nya. Di awal-awal setelah tadi Na'Vi sudah memulangkan I8, belum ada yang terpantau lagi, bahkan mereka memang belum berdekatan Cicel. Jadi belum ada yang saling mengetahui posisi dari lawan-lawannya karena memang masih fokus untuk melakukan looting semuanya. Belum ada yang keluar untuk melakukan rotasi kalau kita lihat dari beberapa tim yang ada di sana. Bahkan yang bertetangga NASR yang ada di School dan juga tim Valdus yang berada di Rozok pun masih belum memantau. Belum ada orang yang dikirim ke arah bukitnya untuk mantau School.
Oke, belum ada orang yang dikirimkan dan nanti kita akan lihat seperti apa kalau misalkan tiba-tiba nekat Valdusnya untuk menabrak ke bagian school, bisa aja siapa tahu kan gitu karena mereka pengen mencari poin lebih tapi, ada kemungkinan juga mereka akan bermain lebih santai aja, seenggaknya bermain stabil, ngumpulin poin-poin dan tidak membawa pulang telur bebek sama sekali, itu akan menjadi hal yang baik juga untuk Valdus. Dan kalau kita lihat di sisi lain, ada beberapa tim memang yang masih berada di bagian bawah seperti MYTH kali ini match yang poinnya agak jauh poinnya berada di angka 48 seorang diri saja dan tim DS Gaming juga kali ini berada di papan tengah. Bisa dibilang ini yang kejar-kejaran poin tuh dari sekitar peringkat ketiga sampai peringkat ke-10 ya karena mereka hanya berpaut poin tuh kayak 2, 4, 5. Jadi kalau dengan adanya 5 game masih bisa banget dikejar untuk mendapatkan top 3 atau top 5 Sanskuy. Ya, bahkan kalau kita lihat posisi Bigetron kali ini memang berada di posisi 9, tapi sampai posisi ke-6 itu jaraknya cuma untuk di nggak sampai 5 poin, bahkan 5 poin aja. Jadi satu match ini bisa membuat Bigetron langsung masuk ke top 5 Cijel kalau mereka bermain bagus. Dan kalau kita lihat ini memang sangat rapat sekali area dari peringkat 5 sampai 10 yang tadi Cijel katakan. Semuanya masih bisa terjadi, bahkan hari ini ada 5 match sehingga masih panjang perjalanan dari Bigetron dan masih panjang perjalanan dari turnamen ini. Jadi kita masih punya optimisme untuk mendukung Indonesia Indo Pride pokoknya di hari ini, Cijel. Ya, seperti yang selalu gue katakan dan juga teman-teman caster katakan, intinya menang atau kalah itu urusan belakangan. Yang penting kita menunjukkan sportivitas kita sebagai pendukung PUBG Mobile Indonesia, apalagi kita sebagai perwakilan juga dari Indonesia, viewers dari Indonesia, pastinya tim-tim dari negara lain juga memantau gitu loh keberatan kita seperti Liquid yang sudah mulai terpantau juga baru saja mengeluarkan sebuah peluru dari AKM-nya. Mungkin kepencetkah atau sedikit gertakan? Yes, itu sepertinya sebuah gertakan dari seorang Liquid untuk melakukan zoning out karena posisi dari Liquid ini agak cukup jauh dari teman-temannya yang lain. Ya, betul sekali. Dan ya, balik lagi masih banyak kemungkinan di hari ini. Jadi kalau orang-orang sih biasa ngomong kayak gini, Cijel. Buah pepaya buat Apa tuh? balita. Apapun hasilnya, Cakep. kalian juara di hati kita. Dan ini dia, circle nampaknya akan segera menutup kembali, akan segera menuju ke circle selanjutnya dan semuanya tabrak tengah, Cijel. Kecuali dua tim yang berada di arah SMB. Yes, bener banget. Mereka mengambil jalur yang berbeda ya, bisa terlihat di depan sana, Navi di jalur jembatan kiri dan juga Fnatic Zombies dari jalur jembatan kanan. Terlihat ya, Navi itu selalu bermain dari luar seperti yang Omo sudah katakan juga. Mereka selalu nyisir circle-nya perlahan-lahan, bahkan kalau dari Valdez itu ya berada di Rozok aja, stay aja. Karena dari kemarin juga circle-nya nggak terlalu jauh dari Rozok. Bahkan kalau kali ini kita lihat dari Bigetron Red Alliance, begitu ramai, begitu padat area yang mereka tempati, masih ada juga tim-tim lain. Selalu berdekatan memang dengan A1, dengan Reject Scarlet, tapi kali ini kalau kita lihat dari A1 nampaknya sudah mulai bergerak terlebih dahulu, berada tepat di belakang dari Reject Scarlet ya. Oh, tapi kalau dari sisi yang lainnya, DS dan juga DRS kembali bertemu. Hanya beda R saja dan itu dia bisa berapa satu pemain. Akan coba cari yang kedua tapi ada trade yang terjadi di sana. Dibalaskan sebuah knock ke arah rekannya. Tapi kalau kita lihat Mafia Ninja kali ini menjadi Mafia untuk mendapatkan dua pemain di depannya. Tapi kalau kita lihat dia juga harus menjadi Ninja. Harus menutup angle shoot dari seorang Sporta dari sisi lain, Cijel. Yes, bener banget. Trading knock dibalas dengan trading knock kali ini. Kalau kita lihat dari Sporta mungkin akan langsung melakukan end terhadap kawannya. Sporta bakal langsung melakukan unboxing juga terhadap mayat musuhnya. Sementara itu kalau kita lihat ZZP, bleeding out kayaknya bakal dibiarkan begitu saja. Sementara Nima dari kejauhan sudah mulai mengspot juga dengan DP 8 kali 4. Tapi belum ada tembakan yang dilakukan. Hanya mencari kembali kepala-kepala. Harap-harap cemas akan kelihatan. Tapi masih belum ke spot juga. Nima. Itu dia ke spot. Masih melakukan tembakan. Tapi belum connect pelurunya ke arah player-player dari DS. Sanskuy. Ya, seperti yang kita tahu, DP plus kali 4 sama dengan gak ada obat itu yang akan coba dilakukan oleh seorang Nima mencari lawan-lawannya. Tapi kalau kita lihat, 3 pemain dari DRS sudah melakukan setup di sana, mungkin mereka akan coba mundur terlebih dahulu atau akan coba tarik lagi untuk membuat momentum selanjutnya. Karena kalau kita lihat misil dan juga yang lainnya ditinggalkan di atas sana, tidak ada push yang terjadi dari DRS. Benar, bakal langsung dibiarin begitu aja, ditinggal saat lagi sayang-sayangnya. Sementara kalau kita lihat juga dari DS, mungkin mereka akan cukup bisa survive bertahan lebih lama lagi dengan lootingan-lootingan yang mereka berhasil dapatkan. Sementara di sisi lain, ini dia Geek Fam yang sementara waktu berada di papan
tengah ya, papan tengah karena mereka berada di peringkat kelima juga. Ini adalah posisi yang akan diperebutkan oleh tim-tim papan tengah. Sementara itu, kita lihat juga di Bigetron Red Alliance sudah mulai melakukan rotasi iring-iringan. Kali ini mereka nggak terlalu melakukan split jauh juga, akan melakukan regroup di sebuah rumah. Dan ini dia Geek Fam yang sempat kita bahas juga sebelumnya, permainan mereka yang begitu stabil dan masih bisa bertahan di posisi kelima. Apakah hari ini mereka akan mempertunjukkan permainan yang stabil juga, melihat ada tim Mids yang baru saja mau mampir tapi nggak jadi, diusir, dipukul mundur dengan suara tembakan. Sanskuy. Ya, disambut nampaknya tadi Mid dengan peluru-peluru panas sehingga Mid memilih untuk mundur terlebih dahulu. Mereka tahu kalau tempat tersebut tidak aman dan mereka tidak ingin fight di circle yang kedua. Mereka tidak ingin fight di menit yang ke-11. Mereka ingin sampai late game mungkin kalau kita lihat, karena Mid untuk sampai saat ini masih berada di posisi paling buncit. Mereka hanya mengumpulkan 48 poin dan mereka benar-benar butuh poin di hari ini, Cijel. Iya, bener banget. Seenggaknya nggak terperosok banget lah ya posisinya di paling bawah. Dan sementara Circle pun akan menutup, nampaknya lihat rotasi dari Navi. What? Oh my god. Seriously? Mereka dari bawah loh. Navi dari bawah tiba-tiba udah di atas, mohon maaf, lewat mana itu ya kan, entah bagaimana sulap apa yang mereka lakukan, tapi ternyata circle-nya menjauh lagi. Dan ini benar-benar membuat tim-tim yang berada dari sisi kiri akan sedikit bertumpukan. Bigetron Red Alliance kesulitan nampaknya kali ini kalau misalkan mau masuk ke circle berikutnya. Kita berdoa semoga Bigetron bisa mencapai play zone berikutnya ya. Ya betul, karena kalau kita lihat tadi Bigetron dari arah farm menuju ke arah ruins, mereka berpikir circle akan ke sana, tapi ternyata circle-nya berpindah ke arah yang lainnya dan membuat Bigetron mau nggak mau harus pulang kampung lagi. Ya, mereka mau nggak mau harus berpindah, tapi kalau kita lihat yang berpindah juga adalah Martin dan juga yang lainnya akan coba masuk kali ini ke arah pertahanan dari Miracle, di mana Miracle berada di atas, butuh keajaiban, butuh Miracle. Ada satu orang yang datang, Martin spray ke arah depan kali ini dengan M249, satu pemain didapatkan tapi tidak yang kedua, dan itu dia Miracle pun langsung dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Martin. Memang agak lain Martin nih ya kalau kita lihat-lihat. Bener banget, mereka bermain dengan sangat barbar sekali, langsung saja mendapatkan menguasai satu apartemen. Mereka mau area school sepenuhnya dimiliki oleh Valdus, mereka nggak mau sama sekali ada impostor yang menyusup. Bahkan kali ini dari tim NASR berada di bagian bukit pun sedikit harus berputar otak kembali untuk bisa melakukan strategi apa nih selanjutnya. Sementara kalau kita lihat dari sisi lain, Navi, buset deh, itu dia dari atas. Tadi dari kiri, sekarang dari kanan. Entah apa rotasi yang mereka lakukan. Bahkan dari Meku pun berhasil untuk menemukan seorang Sarah di depan sana. Bakal berusaha untuk mencari kembali. Di depan sana ada lapis, berlapis-lapis di belakang mobil. Ditembakin, mobilnya meleduk. Tapi lapis masih bisa bertahan di belakang mobil tersebut. Sanskuy. Ya, kalau kita lihat Navi ini adalah penjelajah Erangel. Mereka menjelajah dari bawah ke atas, dari atas ke kanan. Tadi mereka juga lewat kiri. Semuanya sudah mereka jelajahi. Semua sudut Erangel sudah mereka datangi. Dan itu dia lapis menjadi korban dari keganasan Tixi dan juga Kitsune. Navi belum terhentikan sejauh ini, Cijel. Wah, gokil banget, ini memang barbar sekali. Walaupun mereka berputar atau rotasi dari kejauhan, mereka tidak, apa ya bisa dibilang, mereka nggak padam gitu loh. Apinya masih menyala dengan sangat panas sekali. Bahkan kalian reject, dipukul mundur. Entah mereka akan membalaskan kematian teman-teman atau tidak, karena mereka baru saja melakukan rotasi ke arah depan, bertemu dengan Navi, kembali sedikit tertahan rotasinya. Dan Tixi pun tertake down oleh seorang lapis dengan granat yang begitu tajam. Dan Duelo pun akan langsung melakukan setup terlebih dahulu. Tapi Meku dari kejauhan mengspot kembali dan reject pun dipulangkan oleh Navi. Dan kalau kita berpindah ke arah yang lain, ini dia ada perjalanan yang juga dibangun oleh Mid yang akan coba bertemu dengan tim Zeus nampaknya di sebelah kirinya. Godless langsung melakukan tembakan ke arah mobil yang sedang ngacir tadi, Cijel. Yes, begitu barbar. Dan kali ini kalau kita lihat dari Flex pun akan sedikit tertahan posisinya, nabrak batu, berusaha untuk mendapatkan checkpoint terlebih dahulu. Tapi dari sisi lain sudah ada Geek Zemrud yang mengspot dan menglok ke arah depan, ditembakin bertubi-tubi peluru masuk, tapi mobilnya masih belum akhirnya meleduk. Farok 31 pun tidak bisa bertahan dan harus ter-take out. Tapi untungnya masih ada Flex di belakang sana yang bisa melakukan saving terhadap Farok. Ya, Flex nampaknya menjadi tim rescue kali ini, satu pemain yang akan coba merevive rekannya, tapi dia juga butuh smoke yang lebih tebal lagi sehingga dibangun smoke tersebut. Yang lainnya ke arah seorang Salam berada di atas, nampaknya akan menyambutnya dengan salam pemain-pemain Ewan, tapi itu sangat dekat, akan coba keluar. Dante masuk kembali, akan coba keluar lagi, tapi seperti dilakukan oleh satu pemain bot. Nampaknya kali ini belum berhasil, akan coba mencari yang lainnya, tapi Dante sudah pulang dan bersama dengan semua pemain-pemain dari Ewan, Cijel.
Rata ya, satu nabrak rumah milik Fnatic Zombies dan langsung diratain begitu saja. Benar-benar barbar kali ini, sudah terlihat di depan sana permainan yang mulai agresif, satu sama lain menabrak. Tapi kalau kita lihat dari minimapnya, itu semuanya bermain di pinggiran circle dan circle-nya ngeprank lagi. Lihat posisi dari Bigetron Red Alliance cukup dekat untuk bisa masuk ke play zone berikutnya, Sanskuy. Ya, kalau kita lihat berbanding dengan circle sebelumnya, PR Bigetron lebih sedikit kalau kita lihat. Karena mereka hanya sedikit jaraknya masuk ke dalam circle dan di area mereka itu cukup sepi sehingga mereka setidaknya bisa masuk circle dulu, bisa setup dulu dan menyambut tim-tim lain yang datang belakangan. Tapi Navi memang menjadi penjelajah. Kelar satu fight menuju fight yang selanjutnya dan mereka sangat pede sekali. Kalau kita lihat berapa banyak granat yang dimiliki Navi, berapa banyak peluru yang mereka miliki karena mereka tidak henti-hentinya untuk fight, mereka tidak henti-hentinya untuk melemparkan peluru-peluru panas, granat-granat panas dan juga bakaran-bakaran yang panas. Tapi satu pemain tunggal, dua pemain tunggal dari Navi, Kitsunelo di sana, tapi ada Tixi juga. Dan kalau kita lihat terpisah dari dua compound yang berbeda, Navi dan juga FZ Cigel. Oh my god. Yes, Tixi, the last man standing kali ini mampukah untuk menjadi lifesaver? Tapi ternyata tidak. FZ, Fnatic Zombies berhasil untuk melakukan defense terhadap rumahnya. Berkali-kali bertubi-tubi ditabrak tapi tidak membuat Fnatic Zombies gentar. 9 kill point dikantongin oleh mereka. Fnatic Zombie bisa dikatakan mengatakan untuk semua tim gak boleh nabrak compound mereka karena mereka defensifnya sangat kuat sekali. Tadi Ewan menjadi korban, Navi yang ganas pun menjadi korban dari tim FZ. Tapi kalau kita lihat ternyata DRS Gaming AJ jadi korban dari tim yang lainnya. Ada Yala juga powerful di sebelah kirinya. Tadi ada Godless, kali ini mendapatkan seorang salam di sana Cigel. Yes, betul. Tapi sempat terpantau tadi di Killing Fits. Ryzen berhasil mengamankan satu player dari Valdus. Konsep nampaknya berhasil dikantongin poinnya. Dan sementara itu, kita lihat juga kali ini ada yang bakal tabrak Gaming. Bandar pun sudah mulai menembaki bertubi-tubi ke arah dalam. Tapi masih belum bisa mendapatkan seorang player dari DRS. Nima pun berhasil untuk keluar dari rumah. Bandar kali ini mulai menyisir di posisi lantai 2. Liquid berhasil untuk mendapatkan Valdus 6. Nampaknya Valdus dipulangkan. Oh my god, gak bisa bertahan begitu lama. Tapi kita bakal fokus dulu dengan fight yang terjadi kali ini dari Yala dengan DRS. Masih aja ngotot-ngototan untuk bisa mengambil rumah ini, Sanskuy. Ya, ini dia harapan mulai ada, secercah harapan ada untuk tim-tim yang ada di bawah Valdus di klasemen sementara. Karena Valdus entah apa yang terjadi, mereka sangat kuat di Iragel, tapi Iragel kali ini bukanlah Iragelnya Valdus. Mereka sudah pulang dengan cepat dan membuat tim-tim lain punya harapan. Yala powerful bisa mendapat satu orang. Mafia Ninja ternyata ter-take down oleh granat dari seorang powerful. Granat yang kedua tapi mantul, sayang sekali Cigel. Yes, dan kali ini kalau kita lihat dari Powerful pun akan berusaha untuk melakukan revive atau tidak. Oh tidak, mereka lebih memilih untuk langsung ibu-ibu beli beras. Ayo kita harus mencari kembali player-player dari DRS. Menyisir terus-menerus rumah ini yang dipenuhi oleh asap. Tapi masih belum ketemu juga. Bandar akan mengokang kembali granatnya yang kedua. Dan sementara kalau kita lihat AJ masih bertahan di lantai 2. Kena granat DRS pun dipulangkan. Kenyang makan bakso, Sanskuy. Sangat panas sekali karena banyak granat yang dilemparkan. Dari sebelah kanannya ada DS, dari sebelah kirinya ada Zeus Ziol juga yang sudah memantau smoke dari NASR. Dan itu dia, ada granat demi granat. Bigetron, Luxi maksud saya juga terkena granat dari seorang G. Xavier berada di dekat Bigetron, Cigel. Wah, ini gokil banget, granat demi granat dilemparkan terus-menerus oleh player dari DX. Tapi sementara kalau kita lihat dari BTR masih berusaha untuk melakukan revive terhadap kawannya. Uxi merevive Uxi, tapi begitu banyak granat molotov dilontarkan terus-menerus bertubi-tubi. Tapi mereka masih punya pinggiran circle, masih ada harapan untuk Bigetron Red Alliance. Let's go teman-teman, Indo Pride, Indo Pride, Indo Pride ya. Sanskuy silahkan. Ya, kalau kita lihat juga ini yang cukup enak memang posisi dari Bigetron karena mereka berada di area yang berbeda juga. Mereka punya lower ground yang bisa dimainkan juga. Tapi kalau kita lihat dari Sporta masih bertahan, Blacklist sudah dipulangkan. Tim-tim yang berada di papan atas sudah pulang, sudah berguguran. Kalau kita lihat masih ada Xavier memang di sana, masih ada NASR juga yang memang kalau kita lihat kali bermain dengan sangat luar biasa. Tapi Luxi dengan mininya kali 8 digunakan tadi akan menantang pemain-pemain dari NASR. Ada sebuah lemparan juga mendekat ke arah Bigetron, Cigel. Yes, sebuah tappingan gertakan dari seorang Uxi. Tapi ternyata di sisi lain juga ada Zeus yang berhasil untuk mendapatkan satu player dari Nasar. Nasar masih punya PR juga untuk bisa masuk ke dalam zone. Tapi Rabis kali ini melakukan proning shoot, disapu, berusaha untuk mencari hitmark tapi nggak dapat. Tidak dapat, bahkan Rabis yang harus tertembak dari sisi lain masih bisa take cover juga. Luxi pun akan berusaha untuk melakukan zoning out. Nampaknya mereka masih butuh area ini. Mereka mau area ini milik sepenuhnya untuk Bigetron Red Alliance. Sementara itu banyak sekali fight yang terjadi di mana-mana. Hasan pun ter-take down, ada granat pun meledak di muka Ziol, Sanskuy.
Ya, misil akan coba melakukan spray ke arah bawah. Ada satu pemain NASR yang dicari tapi belum ketemu dan akhirnya ketemu juga. NASR pun pulang kalau kita lihat. Masih ada 5 tim dan masih ada Bigetron di sana. Lamborghini akan bergerak. DS Gaming akan coba bergerak juga dengan sebuah vehicle-nya. Zuxi bersama Ryzen dan juga yang lainnya. Ini ya saya katakan Bigetron kalau late game sampai 4 orang masih lengkap itu akan menjadi berbahaya untuk tim lain. Tapi ternyata Ryzen langsung ter-takedown karena ada tim lain yang men-spot areanya, Cijel. Masih bisa di-revive, harusnya masih bisa banget untuk di-revive karena misil kali ini bakal fokus juga dengan Lamborghini dan G yang lagi menjadi cacing di depan saat di spray down. Berhasil ditumbangkan dan langsung dikonfirm menjadi poin untuk misil bertubi-tubi pelurunya. Kali ini menjadi last man standing. Zeus pun sudah dipulangkan. Top 4 untuk Bigetron dan Alliance, Sanskuy. Ini adalah yang kita ingin lihat. Ini adalah Bigetron. Ini yang kita nantikan momentum seperti ini. Bigetron masuk late game dan masih lengkap 4 orang. Masih ada Yala juga di sana. Harus berhati-hati memang pemain-pemain Bigetron karena mereka berada di area yang cukup sulit. Mereka terkejar oleh Blue Zone. Yala enak banget posisinya tapi mereka memang Yala harus maju juga karena Blue Zone, maksud saya play zone-nya berada di area yang terbuka. Safe zone-nya itu nggak ada di area tim manapun, Cijel. Bener banget, nih Yala harus bermain dengan YOLO ya kalau misalkan mereka mau mendapatkan zona. Tapi Zuxi pun udah menyadari keberadaan di depan sana. Tidak ditembak, dipantau aja dari kejauhan. Tapi Bandar pun kali ini bermain di open field, menembak ke depan, Gap pun dipulangkan. Oh my god, top 2 untuk Bigetron dan Alliance dengan Yala 4 versus 4 situation, Sanskuy. Kemarin kita melihat Bigetron sempat dipulangkan oleh Yala. Mungkin ini akan menjadi rematch antara Bigetron dan juga Yala. Fight 4 lawan 4 akan coba kita lihat. Karena kita ingat saat bermain di map yang lainnya waktu itu Bigetron sempat dipulangkan oleh Yala. Dan kembali Yala punya posisi yang lebih enak kalau kita lihat karena mereka punya natural obstacle juga di sana. Miramar waktu itu fight antara Yala dan juga Bigetron, tapi Zuxi ada di sana. Liquid memantau satu pemain dari Yala. Terlihat di sana sedang melakukan cloning spray dilakukan oleh seorang Liquid. Ryzen juga memantau ke arah tersebut tapi belum juga bisa memberikan hit yang berarti. Tapi kalau kita lihat itu dia Liquid mendapat satu knock. Liquid juga bisa masuk ke dalam circle-nya dan ini adalah momentum untuk Bigetron, Cijel. Yes, bisa banget nih. Let's go, kita satukan kekuatan kita. Indopret BTR win. Sudah mulai ada lemparan granat satu demi satu dilemparkan ke arah depan. Tembakan demi tembakan terus dikokang. Dan Powerful dengan Loka pun hanya bisa bertahan di belakang pohon dan juga bebatuan. Tapi Ryzen kali ini bersenyap-senyap ria melakukan tembakan ke arah depan. Tapi Powerful berhasil untuk mendapatkan Liquid. Oh no, Liquid harusnya masih bisa di-revive kali ini. Dan Powerful masih bersembunyi di belakang batu juga. Dan satu lagi berhasil didapatkan spray down again dari seorang Luxi, berusaha untuk mendapatkan satu player terakhir di belakang batu. Powerful Mampukah kali ini granat dari seorang Zuxi untuk bisa menumbangkan seorang Powerful? Tapi Blue Zone-nya sudah mulai menghimpit. Granat meledak. Dan ini dia akhirnya harusnya winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance. Ini dia yang orang lama pernah katakan, truk tronton pintunya 2, semua akan Bigetron pada waktunya, Cijel. Yes, bener banget.